Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah malam hari ini kembali dimudahkan hadir di majelis ilmu. Semoga menjadi majelis mubarak penuh berkah, manfaat ilmunya bisa diamalkan dengan baik dan semoga diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di beberapa pertemuan akhir ini, surat yang dibahas surat-surat tentang kejadian hari kiamat. Itu paling banyak dibahas memang nanti di juz 30 ya. Jadi surat Mekah itu membahas itu terus. Pondasi tentu Allah inginkan harus kokoh, harus kuat, karena nanti banyak beban. Syariah itu beban, kalau nggak perintah, larangan-larangan, maka pondasinya harus dibangun. Kenapa membahas penting? Apa buah atau apa kebaikan yang diperoleh dari sering membahas tentang hari kebangkitan, hari akhir, surga, neraka? Apa kepentingannya? Ada 3 di kitab Usul Salasah, Syarhu Salasatil Usul ya. Syekh Utsaimin menyebutnya ada 3 itu. 1, ar-raghbatu fi fi'li ta'ah. Raghbah, cinta, semangat untuk beramal kebaikan. Itu yang paling mendasar. Jadi kalau sahabat Nabi itu memang paling sering diperdengarkan tentang surga dan neraka. Maka banyak kisah-kisah yang nggak masuk akal, Pak, karena iman itu bicaranya kepercayaan ya. Soal iman, percaya, bukan soal logika. Ada nggak masuk akal itu? Kalau sudah raghbah itu apa? Cinta itu. Ada sahabat-sahabat yang misal saya ambil contoh ini, di satu kesempatan ada sengketa ini, 2 orang sahabat kan, ada sahabat yang punya sebuah lahan, kemudian beliau kerepotan mau membangun sesuatu karena ada pohon milik tetangga yang condong kepada dia gitu kan ya. Kemudian dia kan meminta dengan sukarela, "Nuwun sewu Pak, ini dipotong aja pohon yang tempat saya itu." Orang ini nggak mau, eman-eman Pak, wong pohon kurma, buahnya sudah banyak banget itu ya. Kemudian karena tidak selesai, dia minta tolong kepada Rasulullah, minta tolong kepada Nabi, ya Rasulullah, mohon dibantu dilebihkan kepada fulan ini agar memotong satu pohon kurma yang doyong ke tempat saya itu. Rasul iya menyanggupi, kemudian dimotivasi ya. "Wahai fulan, wahai sahabat, Allah akan mengganti untukmu satu pohon kurma di surga kalau kamu memudahkan urusan saudaramu ini, memotong pohon ini." Orang ini mau motong nggak? Nggak mau ya. Kira-kira kalau dijanjikan satu pohon di surga, yang di surga pohonnya tok apa seorang-orangnya? Pasti yang maksudnya adalah kamu masuk surga begitu. Orang ini nggak mau ternyata Pak. Nabi nggak bisa maksa bang, ini urusan hak masing-masing itu ya. Sudah majelis ini ya, kemudian nyebar informasinya, termasuk ke seorang sahabat namanya Abu Dahdah. Ini Abu Dahdah itu mendengar gitu langsung pengen banget, bisa nggak itu kira-kira satu pohon kurma itu tak beli kemudian tak potong dan saya diganti surga oleh Rasulullah. Ya kamu temui saja Rasulullah, tanyakan kepada beliau. Datanglah ke Rasulullah itu, ya Rasulullah, apakah tawaran satu pohon kurma di surga masih berlaku? Ya.
Ya masih gitu. Bisakah saya tukar dengan kebun kurma saya? Bukan wit kurma Pak, kebun kurma gitu. Ya silahkan kamu rembukan sendiri sama pemilik itu. Ya langsung mendatangi, Pak, mau nggak pohon kurma yang doyong itu tak beli, tak ganti dengan kebun kurma milik saya. Isinya puluhan pohon kurma. Orang ini mau nggak kira-kira Pak? Langsung yes gitu kan. Mau Pak gitu ya. Ya sudah, terjadilah transaksi itu. Nah, orang-orang yang lemah iman, orang-orang yang tidak yakin dengan janji Allah, goblok-goblok ya Pak. Ya, bodoh sekali Abu Dahdah, satu pohon ditukar dengan kebun dan isinya kurma semua itu. Bodoh sekali Abu Dahdah ini. Orang-orang beriman mengatakan robiha. Beruntung sekali Abu Dahdah, dia sudah dijamin surga. Ya. Langsung ketika itu Abu Dahdah datang ke kebunnya, Pak, itu sedang panen raya. Anak istrinya di dalam, ya dipanggil semua oleh Abu Dahdah. Wahai istriku, anak-anakku, keluar dari kebun sekarang juga. Kebun ini bukan milik kita lagi. Oh, ini milik siapa Pak? Ini sudah tak tukar dengan satu pohon kurma doyong gitu. Ya. Apa kata istri dan anak-anaknya? Robiha. Panjenengan beruntung Pak, kita beruntung semuanya. Istrinya Pak solehah begitu. Nah orang solehah ya piye to Pak karepe kan gitu kan. Satu pohon ditukar dengan kebun kurma seisinya. Itu bicaranya nggak pakai logika Pak, pakainya apa? Iman bahasanya itu. Nah kita ini makanya tadi kenapa sih tema surga neraka itu paling lama bahasnya 13 tahun Pak? Karena pondasi itu kalau sudah kokoh, keyakinan tertancap, nanti begitu. Puncak ujian sahabat itu adalah ketika hijrah Pak. Hijrah itu beratnya luar biasa berat. Makanya muhajirin sama ansor lebih mulia mana? Lebih sering disebut muhajirin dulu ya. Muhajirin wala ansor itu. Muhajirin itu berat Pak. Kita bayangkan aja kita ya, karena kita nggak akan melakukan kan. Kita membayangkan orang muhajirin itu penduduk asli Madinah satu. Penduduk asli Mekah, lahir di Mekah. Kemudian bisnisnya sudah menggurita di Mekah sebagian besar. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, orang kaya semua ini. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang-orang hebat. Bisnisnya sudah menggurita. Asetnya di mana-mana Pak. Tiba-tiba datang perintah Allah hijrah, meninggalkan semua yang dimiliki. Keluarga yang nggak beriman ditinggal, tanah kelahiran ditinggal, bisnis ditinggal, ya, aset di mana-mana tinggal. Hanya membawa apa? Agama. Datang ke sebuah negeri namanya Madinah. Nggak ada jaminan apapun di sana. Apalagi orang kota Mekah itu. Madinah desa Pak. Zaman dulu. Pekerjaannya apa? Bertani dan beternak kebanyakan itu. Gak bayangkan sahabat. Tapi iman berbicara. Berangkatlah mereka dengan ringan dan berat menuju Madinah. Ya. Maka sebagian tidak berangkat. Karena tadi masih apa? Berat sekali meninggalkannya. Nah, orang-orang yang nggak berangkat nanti sama oleh Allah dihukum. Hukumannya apa? Hukumannya berat. Hukumannya dia dipaksa Abu Jahal berangkat perang di perang Badar melawan siapa? Muslimin. Abu Jahal itu nggak goblok Pak. Dia bener namanya Jahal tapi cerdas ini. Ya. Sing menjuluki Jahal itu siapa? Rasulullah Pak. Orang pengikutnya menjuluki Abul Hakam. Apa Abul Hakam? Sosok yang sangat bijaksana, pemimpin besar, itu Abu Jahal. Dulu ada namanya Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tempat kumpulnya tokoh-tokoh Mekah Pak. Itu untuk bisa masuk ke sana usia paling muda 40 tahun. Ya. Tapi Abu Jahal 25 tahun sudah bisa masuk ke tempat itu. Hebat nggak? Abu Jahal. Saking hebatnya Abu Jahal, Nabi pernah doa khusus. Apa doa Nabi? Allahumma a'izil Islam bi ahadil umarain bi Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Ya Allah, mohon Islam ini dikuatkan oleh dua sosok orang hebat. Antara Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham itu nama aslinya Abu Jahal. Kira-kira Pak, kalau Nabi sampai doa khusus nyebut namanya, ini kualitasnya kaleng-kaleng apa enggak? Pasti hebat kan? Ngapain kalau kaleng-kaleng harus
dikhususkan kan. Ini orang hebat Abu Jahal ini. Allah memilih siapa? Umar bin Khattab, tidak memilih Abu Jahal sebagai penguat Islam. Abu Jahal jadi musuh Allah. Ya. Kembali ke Abu Jahal. Maka dia paksa ini orang-orang yang nggak hijrah karena berat memang. Ya. Berangkatlah tahun kedua Nabi sudah hijrah. Tahun pertama tidak ada perang, tahun kedua namanya perang Badar. Perang Badar ini tahun kedua Hijriah, bulan Ramadan tanggal 17. Rasulullah berangkat dari Mekah, dari Madinah berserta 313 orang kafir dari Mekah. Jumlahnya berapa? 1.200 aslinya. Yang 200 apa namanya menuruti kata hatinya, nggak jadi lanjut berangkat karena pasukannya sudah berhasil meloloskan yang mau disergap Rasulullah pulang. Abu Jahal nggak dengan sombong mengatakan enggak, kita akan pesta pora di Badar. Ya, Abu Jahal. Lah pas perang itu orang-orang yang beriman tuh banyak yang dipakai tameng hidup, Pak. Jadi ini barisan muslim, ini barisan kafir. Paling depan itu orang-orang muslim agamanya. Maka sahabat sebagian bertanya, ya Rasulullah, ini gimana? Yang paling depan saudara muslim semua. Kalau kita perangi, yang meninggal pertama siapa? Muslim ini. Ya, nggak ada pilihan lain. Rasulullah mengatakan, uhuzu, ya sudah, berperanglah. Allah kalau akan bangkitkan sesuai dengan niatnya. Masing-masing niat kalian nggak bunuh saudara, tetapi mempertahankan iman ya dari kekejaman orang-orang kafir. Terjadilah perang. Orang-orang yang agamanya Islam mati di barisan Abu Jahal itu diabadikan di surat An-Nisa. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum. Ya. Orang-orang yang mati dalam keadaan di barisan musuh itu dibangkitkan besok. Matimu kok di barisan musuh itu kenapa? Jawabannya apa? Kunna mustad'afina fil ard. Dulu kami lemah, kami nggak kuasa melawan paksaan Abu Jahal dan kawan-kawan. Kami nggak kuasa itu, kami nggak kuasa. Allah berfirmankan, alam takun ardullahi wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas, bukan Mekah saja. Dulu tak suruh hijrah, kenapa nggak hijrah ke Madinah? Akhirnya kalian lemah, dipaksa dan berangkat. Faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Surat An-Nisa ayat berapa itu? Yang hafiz hafal barangkali. Faulaika ma'wahum jahannam. Muslimin yang mati di barisan kafir Abu Jahal itu tempatnya di neraka jahanam. Wasa'at masira, itu seburuk-buruk tempat kembali. Dalam tafsirnya Bapak Ibu, ini enggak kafir tapi dosa besar karena enggak mau hijrah manut sama Allah dan Rasulnya, mati di barisan orang-orang kafir karena enggak ada kata khalidina fiha abadan. Sudah ada kata-kata khalidina fiha berarti kekal selamanya ya. Jadi Pak, nggak gampang. Mau kita naik itu, wah itu kabupaten apa? Bondo, wabot Pak gitu. Ya, kita baru disuruh boykot aja udah berat belum kemarin? Hah? Suruh boykot produk Yahudi gitu kan, yang dukung Yahudi. Wah, alasannya macam-macam Pak. Saya harus kadung kulaan, saya harus kadung cocok, nek enggak Nescafe enggak sedep gitu ya, nek enggak Sariwangi enggak apa tehnya enggak cocok saya sabunnya kalau enggak apa Lifebuoy kulitnya gatel gitu ya, samponya kalau nggak Sunsil rontok gitu. So, alasannya macam-macam. Padahal cuman suruh pindah produk, nggak kehilangan apapun itu. Nah, kira-kira nak suruh hijrah itu kita siap nggak ini? Nah, ini Bapak Ibu, nah, kenapa? Jadi tema surga itu dan neraka itu jadi dialog. Jadi dialognya Nabi, hampir hari-harinya begitu. Ini pula yang harusnya ditanamkan kepada pendidikan anak-anak kita, Pak. Anak-anak harus sering mendengar kata surga neraka, surga neraka. Setiap kita menyampaikan sesuatu, misalnya, nak, yuk sholatnya lagi-lagi di masjid, nak, berjamaah. Ya, ada kesempatan bangun masjid, kita sedekah karena Nabi sudah menyampaikan man bana masjidan bana lahu baitan
fil jannah. Siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Berarti surga itu sudah menjadi apa nih? Yang harus diperjuangkan. Itu yang pertama, Pak. Jadi kenapa tema surga kok dibahas bolak-balik di surat Makkiyah di Mekah di awal-awal. Kemarin kita habis bahas Al-Qari'ah, ya. Kemudian juga Al-Humazah. Ya. Ini bab tentang tema hari kiamat. Ujungnya apa? Surga dan neraka. Itu untuk menciptakan rohbah, kecintaan. Yang kedua untuk melahirkan rohbah. Tadi pakai ghin, rohbatun, membangun kecintaan. Kali ini rohbatun pakai hak. Apa itu artinya? Takut terhadap api neraka. Sudah. Maka para sahabat itu Masya Allah dulu ujiannya berat, Pak. Ini sama. Saya sering kasih contoh tentang khamr. Berapa kali diharamkan khamr? Berapa tahap? Ada yang mengatakan 3 tanpa tambahan, ada yang mengatakan 4. Kalau 4 itu Allah pertama tidak menafikan, Pak, bahwa dulu penduduk Madinah ini penghasil apa? Anggur dan kurma. Itu bahan baku utama apa? Minuman keras ketika itu. Jadi ini minuman kerasnya Sultan itu bahannya ya nek enggak anggur, kurma. Nek minuman mendemane wong melarat ya itu Pak apa? Campuran potas itu. Putrek terus autan apalah yang bikin mati itu loh Pak, yang mati massal karena apa? Oplosan ya itu. Itu ya mendemane level apa ini? Jelata ya. Nek Sultan ya kurma sama anggur itu ya. Dulu juga begitu. Allah sampaikan itu bahwa anggur kurma ini luar biasa ya. Allah ciptakan untuk penduduk Madinah. Memang betul Madinah itu penghasil kurma yang sangat terkenal. Kemudian pekerjaannya kan itu Pak itu. Nah, Allah juga tidak langsung mengatakan khamr haram. Allah butuh waktu ya. Maka ketika sudah pindah ke Madinah, sholat sudah wajib 5 waktu. Umar bin Khattab itu melihat orang habis perang, habis jihad, mendem itu kok kayaknya gimana gitu ya. Makanya Umar datang Rasulullah, ya Rasulullah bayin lana bayanan syafian. Rasulullah mintalah petunjuk kepada Allah ya, agar menurunkan satu ayat yang mengharamkan khamr. Nah, Nabi ditanya surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Ya, mereka bertanya kepadamu Muhammad, bagaimana hukumnya khamr? Apa khamr? Minuman keras. Maisir apa Pak? Maisir nak zaman dulu ya apa ini? Ya keplek. Nah sekarang ya apa? Slot. Judi yang apa Pak itu? Yang menghabiskan segalanya itu ya. Ya. Ini dijawab oleh Allah. Kul, jawab Muhammad, kalau ada yang nanya tentang khamr dan judi, kul fihi ma ismun kabir. Khamr judi itu dosa. Dosanya bahkan kabir. Apa kabir? Besar. Tapi kata Allah, wa manafi'ul linnas, tapi manfaatnya banyak. Nek wong Surabaya banyak saking apanya? Wakih gitu Pak itu. Karena kalau satu manfaatnya Allah akan mengatakan wa manfaatun, tapi ini pakai jamak. Manfaatun itu tunggal, kalau jamak manafiun. Ayatnya bunyinya wa manafiun linnas, dan manfaatnya untuk manusia banyak sekali. Apa khamr itu? Satu Pak, menghidupkan perputaran ekonomi di Madinah. Oh, bayangkan Pak, petani ini seneng nggak? Seneng ya, akhirnya dibuat pabrik apa? Congyang. Pabrik Congyang bahannya apa Pak? Anggur sama kurma, bukan ya? Jangan dijawab Pak, nanti konangan harus tahu. Ya. Nah, ini kalau bahannya nggak jelas ya. Ini jelas itu menghidupkan roda ekonomi Pak itu, masya Allah ya. Ekonomi berputar akhirnya. Petani seneng, kurmanya payu, dibeli mahal, pabrik memproduksi banyak. Ya, roda ekonomi jalan. Allah itu kan melaknat khamr itu 5. 1, siapa?
Soni'uhu, pabriknya Pak, yang produsennya. 2, yang bawa dari pabrik ke toko apa namanya? Salesnya. Apa yang nyetori Pak, naruh sana. Yang ketiga, baik, yang jual, outletnya itu. Keempat, yang tukang dubul ke terus disuntak ke apa itu? Bartendernya. Yang kelima, yang minum. 5-5-nya dilaknat oleh Allah Pak. Tapi 5-5-nya nih bikin muter ekonomi Pak. Coba bayangkan, akhirnya ibu-ibu yang nganggur-nganggur kerja bungkusi apa? Ciu. Ya zaman dulu ya, bungkusi homer. Hidup nggak ekonominya? Hidup ya. Salesnya seneng toh Pak, barangnya melimpah, peminatnya banyak, rame salesnya. Yang ketiga, warungnya jadi rame, seneng nggak? Seneng kan? Yang keempat, bartender makin menjamur gitu. Yang kelima, yang mendem itu manfaatnya banyak Pak zaman dulu. Ya ini ditafsir Ibnu Katsir. Apa manfaat mendem? Kami kalau sudah minum minuman keras itu kami seperti singa. Oh, jadi nek perang itu zaman dulu banyak yang mendem dulu orang Arab itu. Jadi tawuran mendem ya. Kemudian mereka mengatakan kami kalau sudah minum minuman keras itu seperti raja. Oh, raja itu ya sudah kayak lali segalanya Pak. Dia kayak di puncak yang paling tinggi. Itu kebiasaan dulu. Nah, Allah tidak haramkan langsung karena manfaatnya banyak. Allah cuma suruh kita mikir. Ya, sahabat suruh mikir. Apa? Kata Allah, kul fihi ma ismun kabirun. Manfaatnya dosanya besar tapi manfaatnya banyak. Itu ya persis Pak. Nanti mau hari ini ditarik rokok itu juga sama itu. Nah, semua pakai logika seperti tadi. Ya, coba karena ada pabrik rokok, akhirnya apa? Orang-orang jadi menyerap pekerjaan. Ya. Petani-petani bisa nanam tembakau. Ya. Ekonominya hidup nggak? Hidup kan itu. Ya, sales seneng ya, pakai kontainer gede-gede itu nyetor kemana-mana. Warung-warung ya makin rame. Ya. Negara dapat apa? Cukai. Rokok itu dari harga 10.000, 15.000 sekarang mbok 35.000 dibeli nggak Pak? Dibeli Pak itu. Ya, jadi nuwun sewu. Ini polanya ya sama begitu. Alasannya selalu apa? Ekonomi jadi hidup itu. Sama. Dulu di Karanganyar Lego itu juga ada tempat judi ayam itu Pak. Ya, sebelum digerebek gitu ya. Wah itu ya udah protes gitu. Ya kuwi marake rame, warung kopi payu, lahan-lahan parkiran lumayan. Ya judi kan urusannya masing-masing. Urusan dia dengan Allah. Wes rak kurang-kurang pakai menungso iku nek mikir apa? Ini badi itu ya 1000 cara itu. Ya. Anu sewu, ini kalau pakai logika eman-eman Pak. Sahabat juga begitu. Level berikutnya nggak diharamkan, ini nggak haram ya Pak. Allah hanya mengatakan itu dosa besar, belum sampai tegas haram. Naik level masih banyak. Bahkan ada yang sholat sambil mabuk. Wah, ada yang masbuk itu subuh disebutkan subuh itu 4 rakaat Pak. Pak jenengan 4 rakaat loh Pak. Ternyata mendem wong ya jam hal min mazid gitu. Lo nopo kurang papat gitu. Sebelum degleng tuh. Akhirnya turun surat, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Hai orang-orang yang beriman, kamu jangan sholat dalam keadaan mabuk. Nah, akhirnya yo ngakali, berarti sholat berjamaah dulu, habis sholat baru mabuk. Nah, ini dubengke ciunya itu Pak. Ya, itu baru sholat Pak. Dileke sama Umar bin Khattab, lu sampean kok jek mabuk toh Pak gitu. Lu kan cetro ayate, jangan sholat dalam keadaan mabuk. Lah aku wis sholat kok. Oh itu. Ameh dijotosi ya enggak ada pasalnya haram piye jalan itu. Ya. Akhirnya ya wis Umar geram. Ya Rasulullah minta sama Allah yang tegas banget itu. Umar tas-tas karena gitu ya. Sat-set das-das buat-buat gitu ya. Pengen dang gitu. Akhirnya bener Pak turun surat Al-Maidah. Ayat berapa itu? Mas yang hafid ini.
Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amalis syaitan. Al-Maidah ya. Al-Maidah itu. Sesungguhnya khamr, judi, ngundi nasib ya, itu hal-hal yang perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, jauhi sejauh-jauhnya. Ya, itu baru haram mutlak, khamr, judi dan lain sebagainya itu. Hari itu semuanya kompak, pabriknya kompak, salesnya kompak, warungnya kompak, yang mendem kompak, yang sudah punya stok di rumah kompak, semua ditumpahkan. Disebutkan Madinah kali itu banjir khamr sungainya, masya Allah ya. Nih, mereka mengatakan intahina, kami mandek ya Allah, kami tobat, kami berhenti. Ya. Wis kulaan tenger-tenger nggak Pak? Waduh lah guys, kulak kadung sak truk ya. Pabrik wis kadung nyetok banyak. Sudah nggak ada yang mana-mana karena nggak pakai logika. Nek logika mesti apa? Eman so tak ngentek stok sik kayak mandek. Nah, ini pakainya iman Pak, langsung intahaina, kami mandek. Allah kasih janji Bapak Ibu, surat At-Tolak ayat kedua. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa sama Allah, takwa itu dua, satu menjalankan yang wajib, dua menjauhi yang haram. Yaj'al lahu makhrajan, selalu dikasih solusi. Pak, pabriknya dialih fungsikan, tadinya buat pabrik apa, khamr, jadi pabrik apa ini? Pabrik apalah, buah kismis, buah apa, yang penting tidak haram. Salesnya juga ganti, jadi sekarang eksportir apa? Ya anggur apa dikemas jadi apa? Sebenarnya orang kolesom loh Pak. Dikemas mungkin yang menarik, kirim. Ya. Warung-warung juga dikemas indah. Selalu ada solusi, bahkan Allah kasih tambahan janjinya apa? Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dikasih rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hanya logika saja maka mengalahkan iman, nggak yakin Pak. Ini. Nah, Bapak Ibu, begitu sahabat mendengar tentang haram, ujung-ujungnya neraka, mereka langsung mandek. Sama ibu-ibu nih, ibu-ibu. Alhamdulillah sudah pakai jilbab semua. Ketika turun syariat jilbab itu kan gara-gara Umar juga. Umar bin Khattab kan yang memulai gelisahnya itu. Jadi memang Allah akan turunkan, cuma asbabnya Umar. Jadi banyak dulu Pak, kalau malam-malam orang itu sering ibu-ibu nih, ibu-ibu gadis-gadis di Madinah itu nuwun sewu, kan nggak seperti sekarang setiap rumah punya apa? Toilet. Zaman dulu kalau buang hajat itu seringnya malam-malam, mbak-mbak ibu-ibu itu sering diganggu orang munafik Pak itu. Ya, kadang istri Nabi juga diganggu, istri sahabat diganggu. Ketika diloke, kamu berani-beraninya ganggu istri sahabat-sahabat utama. Lah kurang ngerti, podo wae ora do kudungan itu. Jadi nggak ada bedanya. Tak kira itu budak, jebule bukan toh gitu. Itu alasannya orang munafik. Memang Umar ki gerem banget itu. Apa meh di jotosi ya. Tapi kok memang masuk akal pancen ra ono, ndak ada apanya bedanya ketika itu ya. Makanya turun surat Al-Ahzab, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ayyu'rafna fala yu'dayin, kata Allah. Hei Nabi, sampaikan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, wanita-wanita yang beriman. Untuk apa? Agar mereka menutup auratnya dengan jilbabnya. Kenapa? Dzalika adna ayyurafna, itu lebih bagi mereka identitas agar dikenali. Hari itu Masya Allah, ibu-ibu, ahwat-ahwat, mbak-mbak, begitu ayat ini turun Pak, ada yang ngambil apa ini? Taplak meja, sarungnya suaminya, sing penting apa? Nutupi rambutnya sampai dadanya. Maka sahabat ada yang cerita, dari kejauhan nampak seperti burung gagak. Nah itu yang jadi alasan Pak, kenapa
dikatakan yang paling baik itu berwarna gagak. Warnanya apa? Pink atau hitam? Nah, hitam ya. Nah, itu yang paling bagus berwarna hitam. Itu dalilnya salah satunya Pak. Karena dari kejauhan seperti burung gagak. Ya, itu hari itu Pak itu. Nggak ada yang mikir ya Rasulullah yang penting hatiku berjilbab, itu nggak ada. Karena hati nggak harus dijilbabi. Yang dijilbabi apa? Rambutnya, dadanya agar ditutup. Nah, ini bab iman Pak, bukan bab logika. Karena logika mesti ngeyel loh. Wah, semua orang Arab toh Pak. Ya, apalagi macam-macam alasannya. Ini logikanya kalah dengan iman itu. Nah, ini bab tentang rohbah. Yang ketiga kata Syekh Utsaimin, kenapa sih kok sering bahas tema tentang surga dan neraka? Itu fungsinya adalah agar ketika kita di dunia ini luput dari kenikmatan yang diharapkan. Jadi ada orang Pak, ujiannya masing-masing ya Pak. Ada yang diuji Masya Allah mungkin kekurangan harta, tapi diberi kesehatan. Ada yang dicukupkan harta tapi diberi penyakit ya mungkin duitnya banyak tapi ngombene wedang putih terus Pak. Kenapa? Wah, dia mungkin gulanya sudah 900 atau berapa, wis parah lah gitu ya. Ya, kondangan temennya makan apa? Wah, datang pula yang sate, wis macam-macam, ngambilnya apa? Telur suwiran itu Pak. Telur dibelah itu ya, apa yang itu? Ngambil gudeg lah, itu kan yang aman itu. Padahal koncone menikmati semuanya. Itu sehatnya diuji oleh Allah, hartanya dicukupkan. Dunia itu begitu Pak ya. Barangkali ada yang hartanya Masya Allah kekurangan, diuji dengan kesehatan ya, macam-macam itu. Ini kelak kalau dia sabar, kalau sabar Pak, Nabi ceritakan besok yukta, didatangkan ya, di awal manusia masuk surga dan neraka itu dua hamba, nasibnya bertolak belakang. Yang satu Masya Allah, hamba ini dulu menderita dengan berbagai penderitaan ujiannya di dunia, tapi dia bersabar, tetap istiqomah, meninggal dalam keadaan kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatannya dan lain sebagainya, tapi dia beriman. Begitu dia meninggal dunia, Allah kelak bangkitkan dia, dimasukkan ke surga sebentar saja. Kemudian ditanya, kaifa wajada manzilaka? Sakniki griyane jenengan pripun Pak, gitu pertanyaannya. Gimana Pak, tempat tinggal jenengan sekarang gimana? Dia menjawab khairu manzilin, sebaik-baik tempat. Masya Allah. Dilingkin lo sampean kan dulu yang paling melarat, paling susah, paling menderita. Nah situ saya lupa semuanya. Jadi orang kalau sudah di akhirat Pak, nginget tentang dunia itu, mereka mengatakan kami hidup hanya sesaat di siang hari, ba'da duhur sampai asar. Di ayatnya begitu. 70 tahun menderita, aku lali Pak, rumusnya berapa jam itu? Pada duhur sampai asar itu 2 jam ya, lali Pak itu. Lali ya Allah itu ya, baru sebentar Pak, Masya Allah itu. Sebaliknya yang kebalikannya, orang ini menikmati semua kehidupan, kemewahan luar biasa, hartanya, tempat tinggalnya, kendaraannya, karena Allah tidak, Rasulullah ngasih kisi-kisi. Orang secara umum memandang bahagia itu 3. Min sa'adatin nasi salasatun, hadisnya sahih. Kebahagiaan orang itu 3, kebanyakan dinilai. 1, mar'atun solihah. Al mar'atus solihah, pasangannya soleh, soleh menyenangkan Pak, pasangan yang menyenangkan. Kalau definisi mungkin nggak beriman, pasangan yang apa? Harmoni ya. Yang kedua, al maskan as-solih, rumah yang mewah, megah, membanggakan. Yang ketiga, al markab as-solih, kendaraan yang mewah, membanggakan. Itu kacamata dunia, ya Pak enggak? Pasti kan Pak. Coba kalau dibalik kata Nabi, min syaqawatin nasi salah satu, kemalangan orang itu ya kebanyakan dimilih dari 3. 1, al mar'atus su, bojone cerewet. Ya, ini dunia runtuh nggak ini? Enggak ya Pak. Belum runtuh lah ini ya.
Ya, cerewet, gewalak, ngamuan, nuntut macam-macam itu ya. Ibu-ibu juga gitu, mungkin suaminya wis males nyambut gawe, kudu mangan enak, ngamuan, rekoso enggak Bu? Ya, enggak denger alhamdulillah. Ya, ini kalau dunia Pak itu pertama itu sudah menderita kan Pak, itu ngamuk hawane Pak di rumah itu ya, wis enggak terimonan itu ya, nuntut macam-macam itu. Yang kedua, rumahnya Masya Allah nek udan apa Pak, trocoh, nek panas sumuk, dikipasi mau ngetek malah tambah apa, tambah panas rasa turu Pak ya. Ya kalau malam nyamuknya buahnya ya, dikipasi tambah kembung wetenge, nggak dikipasi nggak bisa tidur, srekoso Pak Mo ya. Yang ketiga ya, di rumah dimarahi istri, rumahnya sumpek, mau keluar rumah jalan-jalan motornya mogok Pak, itu kendaraannya rusak itu ya. Komplit nggak ini? Ini dunia baru runtuh ini ya. Jadi sumpek, ini dunia Pak, pandangan manusia ini kata Nabi, hadis ini sahih ya. Artinya orang ya, dunia itu dengan 3 kenikmatan, malangnya dengan 3 kemalangan. Nah ini ada orang 3-3-nya dapat itu, tapi dia nggak beriman kepada Allah. Kemudian dia menghadap Allah tak punya iman. Orang nggak beriman nggak punya kunci Pak. Kuncinya surga Pak, la ilaha illallah. Dia nggak punya kunci. Akhirnya dia menghadap Allah kelak di padang mahsyar itu, orang-orang kafir itu dia nggak punya harapan apapun. Orang beriman masih punya harapan Pak, meskipun menderita, menunggu kepastiannya di mana saya, tapi dia ada harapan. Orang kafir nggak punya ya. Itu sudah tahu sejak kapan? Sejak pertama masuk kubur alam barzah dia sudah tahu ya. Karena barzah itu kata Rasulullah, khufratun min hufarin niran, itu lubang api sebelum api neraka. Maka orang kafir yang nggak punya iman, yang nggak punya kunci la ilaha illallah itu, begitu masuk ke alam barzah dia mengatakan Rabbi la tuqimisah, ya Allah jangan sampai terjadi kiamat. Jadi dia dikubur disiksa itu sudah milih rapopo, disiksa dikubur, yang penting ojo kiamat. Kenapa? Begitu kiamat dia sudah tahu jauh lebih mengerikan lagi. Coba. Ini bab tentang gaib, tentang alam barzah, alam kubur, siksa dan nikmatnya wajib percaya kita. Yang kedua kata Rasulullah, menjadi raudhatun min riyadil jinan, taman dari taman-taman surga. Maka orang soleh, orang mati yang dikubur itu harapannya satu, Rabbi aqimis saah, ya Allah segerakan kiamat. Ya, selak napa Pak? Pengen apa ndang? Pindah ke surga, karena sudah ditampakkan itu. Maka hari kebangkitan itu hari yang mencekam bagi yang nggak punya iman itu ya. Maka orang yang tadi Pak dicelupkan ke neraka sebentar, kemudian ditanya kaifa wajadta manzila, bagaimana tempat tinggalmu yang sekarang? Dia menjawab syarru manzilin, seburuk-buruk tempat tinggal ya. Gimana nggak seburuk-buruk tempat tinggal Pak? Itu pakaiannya aja dari besi yang dipanaskan, kemudian minumannya min hamim. Apa hamim? Hamim, air yang mulak-mulak panas itu, wah luar biasa. Jangan kan kalau ngopi masih mulak-mulak disusrup kan melonyot Pak. Itu baru 1/70 kan? Ya, itu kalikan 70 panasnya itu. Bayangkan itu. Sebelumnya makanannya apa? Zakum. Apa zakum? Zakum itu kalau dimakan itu Pak seperti nyerongot, kemudian di tenggorokan nggak bisa masuk, nggak bisa keluar itu. Nah, karena nggak bisa masuk, nggak keluar, mereka terpaksa minum pakai hamim. Ngerti Pak ini panas banget, tapi tetap diminum, melonyot semua. Ya, fisik penghuni neraka, Masya Allah. Ya. Begitu ditanya, bagaimana tempat tinggalmu yang sekarang? Seburuk-buruk tempat ya Allah. Itu Allah tanya, bukankah kamu dulu yang paling nikmat hidupnya? Ya, paling mewah rumahnya, paling hebat kendaraannya, paling kecukupan semua yang diinginkannya. Gimana? Dia mengatakan sama, nasi itu saya lupa. Karena dia merasa hidup hanya ba'da duhur sampai asar, sama Pak itu. Ya, yang menderita juga merasakan, saya lupa ya Allah, mau sebentar banget kok menderitanya. Karena setelah mendapatkan nikmat, orang yang habis disiksa, baru siksa sebentar saja sudah mengatakan, padahal 70 tahun, 80 tahun hidupnya menikmati semua kemewahan, dia akan mengatakan, saya lupa dengan semua nikmat-nikmat saya.
Ini Pak. Jadi tema ini diulang-ulang oleh Allah sampai 13 tahun surga dan neraka ini. Kenapa? Ini tema pondasi agar sahabat itu rohbah, semangat ketika dimotivasi satu amalan, rohbah, takut ketika diancam dengan sebuah siksaan ancaman itu. Nah, yang ketiga tadi, kalau belum mendapatkan di dunia, Allah akan ganti yang lebih baik di akhirat. Ya. Adapun kayak sama Pak ini, tadi pagi siapa yang paling kaya hari ini? Yang tadi pagi sholat 2 rakaat sebelum subuh kan? Rakaatal fajri 2 rakaat sebelum subuh khairun minad dunya wa ma fiha wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia seisinya itu. Ya, siapa yang tadi pagi didoakan malaikat, Allahumma timung fikon kholafan, yang tadi pagi ngisi kotak infak ketika masjid, ya. Atau yang tadi pagi ngisi kotak di rumahnya untuk pesantren yatim piatu, dia datangi malaikat. Nah, itu dalilnya jelas, itu termasuk sholat berjamaah itu Pak. Sholat berjamaah itu jelas Pak. Dalilnya jelas, semua orang ngerti. Sholat berjamaah di masjid berapa kali pahalanya? 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendirian, ya. Setiap langkah kaki menuju masjid, langkah kanannya menaikkan derajatnya di hadapan Allah, langkah kirinya menghapus dosa-dosa, ya. Tapi dari mungkin 100%, ini survei, ya, 100% orang Indonesia itu yang muslim yang ke masjid, kata sumber terpercaya dari MUI dan DKMI, Dewan Kemakmuran Masjid Indonesia, disurvei sejak dirilis bulan Januari 2023 itu, yang ke masjid adalah 33%. Ya. Dari 33%, ya, orang tuanya 90%. Yang anak muda berapa? Nah, kecuali Masjid Al-Aqobah, cah nom-nom karena pondok kan. Di sini ya tertolong ini, disurvei ini 50-50 mungkin ya. Yang lainnya segitu Pak, ya, subuhnya isinya orang-orang sepuh. Yang muda kemana? Yang muda kayak husnudon, kecapean, sholat malam semalam suntuk, subuhi kebablasan ya. Ini bab tentang keutamaan, ngerti, tahu ya. Ini bab tentang tadi Pak. Maka iman itu memang harus dipupuk terus. Iman dipupuk itu untuk dijaga kadarnya. Rasulullah SAW bersabda, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang Pak. Sama Pak, sahabat juga gitu. Pernahkah sahabat males? Ya pernah, ya. Sahabat pernah nggak males? Pernah. Ada sahabat Nabi yang nggak jadi berangkat perang Tabuk kan, ada 3 itu. Salah satu yang paling legenda adalah Ka'ab bin Malik, diabadikan di surat At-Taubah ya. Wa 'alas salasatil ladzina khulifu. Ya, 3 orang yang nggak berangkat perang itu bukan nggak pernah perang Pak, bukan penakut, enggak. Ini pemberani luar biasa. Cuman kali ini males. Ya, dia berpikir, saya sudah pengalaman perang, nanti tak nusul aja berangkatnya. Keri-keri, ini sedang panen raya kok kurma saya itu. Ka'ab begitu, layah-layah di kebun kurma Pak, sambil menikmati panen rutop, Masya Allah itu Pak. Hari pertama dia masih santai ya. Hari kedua paling baru sampai 80 kilo, tak kejar masih bisa, saya pengalaman. Hari ketiga sudah apa? Aras-arasan, wah ini panasnya karuan, jaraknya sudah jauh. Akhirnya nggak berangkat Pak. Akhirnya nggak berangkat. Nanti dihukum sama Rasulullah, ini 3 orang ini ditahdir, nggak boleh bicara sama 3 orang ini, salam nggak boleh dijawab. Istrinya suruh kembalikan ke mertuanya, hidup sendirian 40 hari Pak. Kenapa? Karena dihukum sama Nabi, karena nggak berangkat ikut membela agama ketika dibutuhkan sama Nabi, nggak ikut perang gitu. Ya, nanti di surat At-Taubah kalau pas membahas temanya, tema itu bagus. Kembali ke tadi, kenapa rasa malas muncul Pak? Nah, Nabi juga mengatakan iman itu begitu, naik turun, naik turun. Yang nggak pernah naik turun hanya malaikat Pak. Malaikat nggak punya hawa
nafsu imannya naik terus itu. Ya. Malaikat itu Rasulullah melihat, saya pernah lihat malaikat itu pas malam Isra itu ada yang tugasnya memikul arsyinya Allah. Ya. Harus pikul terus Pak itu ya. Berapa lama ya nggak tahu, Rasulullah sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Nabi lihat sudah mikul, sekarang masih mikul itu. Ya. Yang ruku ya ruku terus itu Pak. Ya. Nggak ada yang, apalagi Israfil, Rasulullah melihat Israfil itu sudah menempelkan apa ini? Trompetnya di depan mulutnya ini. Padahal nyebulnya kapan? Nyebulnya hari Jumat Pak. Tapi kan nggak ngerti, Jumat Pahing, Kliwon, Legi, Manis kan. Tapi karena Nabi bersabda kiamat terjadi hari Jumat. Cuma nggak ngerti Jumat keberapa, tahun berapa, bulan apa. Yang jelas kiamat hari Jumat kata Rasulullah. Itu Israel sudah nempel di sini. Ya, kayak nek jenengan sing ditugasi meh ngenyang betul. Pasti loh Pak. Mbok hamin satu aja ya Allah gitu ya, masih lama kan gitu ya. Malaikat nggak punya, kenapa? Nggak ada hawa nafsu, jadi dia nggak punya keinginan untuk membantah apalagi melawan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi manusia punya potensi. Yazidu bita'ah, iman naik karena ketaatannya, kemudian imannya berbanding lurus naik. Wayangkus bil ma'asi, iman jadi drop karena kemaksiatan kita. Kita ini nggak mungkin tiba-tiba nuwun sewu yang tadinya sregep ke masjid jadi males kalau nggak ada maksiat yang kita lakukan. Kita nggak mungkin biasanya bangun malam gampang jadi susah ya kalau nggak maksiat. Kita nggak mungkin biasanya baca Quran dimudahkan Allah kok tiba-tiba abot, males, ngantuk, aras-arasen. Itu kalau nggak ada kesalahan kita pasti maksiat. Maksiat itu bisa aja kepada Allah dengan meninggalkan yang wajib, melakukan yang haram, terutama mengkonsumsi yang haram. Itu juga bagian yang membuat hati keruh yang membuat kaki tidak kuat melangkah ke tempat baik, mata nggak kuat membaca ayat suci, tangan nggak kuat mengeluarkan harta yang disedekahkan. Itu buah dari maksiat sebenarnya. Kata Rasulullah begitu, naiknya karena ketaatan, turunnya karena kemaksiatan ya. Wallahu alam, demikian Bapak Ibu. Jadi ini refleksi saja bahwa kenapa tema kita sering iman kepada Allah dan hari akhirat yang dibahas tentang surga neraka, karena kita bahas suratnya berdasarkan turunnya surat. Tadi di Mekah 13 tahun itu yaitu, tapi nanti kita selingi ya. Jenengan mesti nebak kiamat meneh mesti ini dibahas itu ya. Biar nggak bosan, nanti saya sering-selingi dengan Madaniyah insyaallah itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.